Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezeki Azhara Harunisa dari kelas M212 nomor urut 03 NIM 210407511. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang BHD atau bantuan hidup dasar. Yang pertama tuh ada pengertian bantuan hidup dasar adalah serangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti nafas atau henti jantung. Selanjutnya, tujuan dari bantuan hidup dasar adalah mencegah berhentinya pernafasan, mencegah berhentinya sirkulasi, dan memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi dari pasien yang mengalami henti jantung atau henti nafas melalui resusitasi jantung paru. Bantuan hidup dasar diusahakan dilakukan secepat mungkin karena jika terjadi keterlambatan 1 menit, kemungkinan berhasil mencegah kematian adalah 98%. Selain harus cepat memulai resusitasi jantung paru, sangat penting juga bagi kita untuk memahami cara melakukan resusitasi jantung paru yang berkualitas. Selanjutnya ada penutup luka. Penutup luka adalah bahan yang diletakkan di atas luka. Ada dua macam penutup luka, yaitu penutup luka oklusif, kedap, dan penutup luka tebal atau bantalan penutup luka. Fungsi dari penutup luka itu sendiri ialah pertama membantu mengendalikan pendarahan, yang kedua mencegah kontaminasi lebih lanjut, yang ketiga mempercepat penyembuhan, dan keempat mengurangi nyeri. Selanjutnya adalah pembalut. Ialah bahan yang digunakan untuk mempertahankan penutup luka. Pembalut juga berfungsi sebagai penekanan untuk menghentikan pendarahan, mempertahankan penutup luka pada tempatnya, dan menjadi penopang untuk bagian tubuh yang cedera. Ada pula beberapa jenis pembalut diantaranya. Yang pertama pembalut pita atau gunung, yang kedua pembalut segitiga mitela, yang ketiga pembalut tabung atau tubular, yang keempat pembalut penekan. Kemudian pada pembalutan terdapat pedoman penutupan luka dan pembalutan yang perlu Sohib KSR ketahui. Berikut beberapa komponen penutup luka dan pembalut. Penutupan luka. Yang pertama, penutup luka harus meliputi seluruh permukaan luka. Dan yang kedua, upayakan permukaan luka harus bersih sebelum menutup luka, kecuali bila luka disertai pendarahan, maka prioritasnya adalah menghentikan pendarahan tersebut. Yang ketiga, pemasangan penutup luka harus dilakukan sedemikian rupa. Keempat, jangan memasang pembalut sampai pendarahan terhenti kecuali pembalutan penekanan untuk menghentikan pendarahan. Yang kedua, pembalutan. Jangan membalut terlalu kencang atau terlalu longgar. Jangan biarkan ujung sisa terulai. Bila membalut luka yang kecil, sebaiknya daerah yang dibalut lebih lebar. Jangan menutupi ujung jari. Khusus pada anggota gerak, pembalutan dilakukan dari distal ke proksimal arah jantung. Lakukan pembalutan dalam posisi yang diinginkan. 7. Bila membalut luka yang kecil, sebaiknya di daerah yang dibalut lebih lebar untuk menambah luasnya permukaan yang mengalami tekanan diperluas sehingga mencegah terjadinya kerusakan jaringan. 8. Jangan menutupi ujung jari. Bagian ini dapat menjadi petunjuk apabila pembalutan kita terlalu kuat, yaitu dengan mengamati ujung jari. Bila pucat, artinya pembalutan terlalu kuat dan harus diperbaiki. 9. Khusus pada anggota gerak, pembalutan dilakukan dari bagian yang jauh lebih dahulu lalu mendekati tubuh. Yang ke-10, lakukan pembalutan dalam posisi yang diinginkan. Selanjutnya ada penggunaan penutupan luka penekan.
Kombinasi penutup luka dan pembalut dapat juga dipakai untuk membantu melakukan tekanan langsung pada kasus pendarahan. Nah, langkah-langkahnya itu: 1. Tempatkan beberapa penutup luka kasa steril langsung atas luka dan tekan. 2. Beli bantalan penutup luka. 3. Gunakan pembalut lekat menahan penutup luka. 4. Balut. 5. Periksa denyut nadi ujung bawah daerah luka. Nah, perawatan luka terbuka itu misalnya pastikan daerah luka terlihat, bersihkan daerah sekitar luka, kontrol pendarahan bila ada, cegah kontaminasi lanjut, beli penutup luka dan balut, baringkan penderita bila kehilangan banyak darah dan lukanya cukup parah, tenangkan penderita, atasi shock bila ada, bila perlu rawat pada posisi shock walau shock belum terjadi, rujuk ke fasilitas kesehatan. Nah, untuk yang luka tertutup itu perawatannya seperti berikan kompres dingin, balut tekan, istirahatkan anggota gerak tersebut, tinggikan anggota gerak tersebut. Lakukan perawatan seperti halnya pendarahan pada bagian dalam. Bila ada kecurigaan pendarahan besar seperti shock, maka sebaiknya penderita dirawat. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.